my channel. Let me introduce myself. My name is Sarah, student ID number 101 21 144. I'm a college student of Tadulako University. Now I study at the Public Administration Department, Class C, Faculty of Social Science and Political Science. In this video, I will explain about consumption activity and consumption process. But don't forget to like, comment, and subscribe. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas kegiatan konsumsi. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video atau contoh kegiatan dari konsumsi itu sendiri. Cikidot! Nah, itu dia contoh video dari kegiatan konsumsi. Pertanyaannya, apa sih itu konsumsi? Konsumsi adalah pemakaian barang dari hasil produksi seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi konsumsi juga merupakan kegiatan di mana kita sedang memakai atau menggunakan suatu produk atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Dari video yang telah dipaparkan tadi, kita juga dapat mengetahui bahwa orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen, di mana si konsumen ini membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya, dan saat kita melakukan pembelian, kita sudah terlibat dalam perilaku ekonomi. Nah, dari kegiatan tersebut, kita juga dapat mengetahui kalau kegiatan konsumsi dapat terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen, atau bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa secara langsung kepada distribusi atau distributor. Selanjutnya ada tujuan konsumsi.
Tujuan konsumsi yang pertama yaitu mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani seseorang. Setelah kita membahas mengenai pengertian konsumsi dan juga tujuan dari konsumsi, lanjut kita masuk dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan merupakan faktor yang besar dalam suatu kegiatan konsumsi. Kenapa? Karena semakin besar pendapatan atau penghasilan seseorang, maka orang tersebut juga akan semakin atau lebih banyak mengkonsumsi barang atau jasa. Begitupun sebaliknya, jika seseorang memiliki pendapatan yang kecil, maka tingkat mengonsumsi barang atau jasanya juga kecil. Lanjut, faktor yang kedua ada harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi karena semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin rendah pula tingkat konsumsinya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada barang pengganti atau barang substitusi. Apabila terdapat barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan oleh seseorang dengan harga yang lebih murah, maka barang tersebut dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang keempat ada jumlah penduduk. Suatu perekonomian yang memiliki penduduk yang lebih banyak otomatis memiliki pengeluaran konsumsi yang lebih banyak juga dibanding dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Selanjutnya ada adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Adat istiadat dan kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadap seseorang. Salah satu contohnya saat adat istiadat melakukan upacara ritual, di mana dalam adat istiadat ini menggunakan bahan-bahan makanan. Otomatis karena mereka menggunakan bahan-bahan makanan, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi. Faktor yang terakhir yaitu selera, di mana apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, sudah dipastikan bahwa akan berpengaruh pada tingkat konsumsi yang ikut menurun. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki selera yang meningkat, maka akan meningkat pula konsumsinya. Sekarang kita lanjut membahas mengenai pengeluaran konsumsi masyarakat. Apa sih itu pengeluaran konsumsi masyarakat? Pengeluaran konsumsi masyarakat atau yang disebut dengan consumption adalah salah satu variabel makroekonomi yang merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang akhir atau jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut, dan yang tidak dibelanjakan itu disebut dengan tabungan atau saving. Barang-barang yang diproduksi yang digunakan oleh masyarakat adalah barang-barang konsumsi, di mana apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat atau negara yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor dari pengeluaran konsumsi masyarakat yaitu yang pertama, distribusi penghasilan. Dalam pendapatan nasional, orang-orang dibagi dalam dua golongan, yaitu orang-orang yang berpendapatan tinggi dan orang-orang yang berpendapatan rendah. Bila mana tambahan pendapatan diberikan kepada orang yang berpendapatan tinggi, maka tidak akan mempengaruhi MPC-nya. Apa sih itu MPC? MPC itu perbandingan antara tambahan konsumsi dengan tambahan pendapatan, sehingga saat mereka diberikan tambahan pendapatan, mereka akan lebih mempergunakannya untuk menabung dibandingkan jika diberikan kepada
tambahan pendapatan diberikan kepada orang-orang yang berpendapatan rendah, di mana mereka akan mempergunakannya untuk memperbesar konsumsi sehingga MPC-nya akan meningkat. Yang kedua, tingkat penghasilan tinggi. Pengeluaran suatu masyarakat dipengaruhi oleh adanya tingkat pendapatan. Artinya, pengeluaran konsumsi masyarakat itu tidak mudah berkurang, meskipun pendapatan yang didapat itu berkurang. Yang ketiga, penghasilan yang mungkin akan diterima. Besarnya penghasilan yang mungkin atau penghasilan yang diperkirakan yang akan diterima di masa-masa mendatang akan sangat berpengaruh dengan besarnya konsumsi di masa sekarang. Semakin besar income seseorang, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Yang keempat, jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, bahwa suatu perekonomian dengan jumlah penduduk yang relatif banyak itu akan meningkatkan pengeluaran konsumsi pada masyarakat. Sebaliknya, suatu perekonomian dengan jumlah penduduk yang relatif rendah akan membuat tingkat konsumsinya juga rendah. Yang kelima, barang-barang yang tahan lama di masyarakat. Pengaruh-pengaruh barang yang tahan lama dalam masyarakat yaitu bisa menambah pengeluaran konsumsi dan dapat mengurangi pengeluaran konsumsi. Contohnya nonton bioskop itu bisa berkurang karena kita memiliki televisi. Yang keenam, kebijaksanaan finansial dan marketing dari perusahaan. Pembelian saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pada galipnya didorong oleh harapan-harapan bahwa pemegang saham akan menerima dividen. Besarnya dividen yang akan diterima oleh pemegang saham itu bergantung lagi pada kebijaksanaan finansial dari tiap-tiap perusahaan. Yang terakhir, sikap masyarakat terhadap kehematan. Fungsi konsumsi suatu masyarakat yang sebenarnya dipengaruhi oleh kebiasaan atau tingkah laku masyarakat itu sendiri terhadap sifat hemat, di mana jika suatu masyarakat semakin hemat, maka semakin rendah pula MPC-nya. Nah, itu dia pembahasan mengenai kegiatan konsumsi. Untuk itu, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali.